Melihat ada bekas cengkeraman di mukanya Jin Ah, Jinwo jelas langsung murka. Jinwo lalu memanggil Igris dan beberapa prajurit bayangannya untuk menjaga Jin Ah dan mengevakuasi anak-anak yang lain ke tempat yang aman karena dia ingin menghukum para orc laknat itu dengan tangannya sendiri. Groktar jelas bingung bagaimana bisa Jinwo memahami bahasa mereka. Namun Jinwo enggan menjawab pertanyaannya. Pertarungan pun langsung dimulai begitu anak-anak selesai dievakuasi. Dengan tangan kosong, Jinwo menghajar para orc dengan begitu brutalnya, dan dalam sekejap mata giliran sang ketua suku yang kemudian harus merasakan seperti apa yang sudah dia lakukan kepada Jin Ah. Melihat banyak mayat tergeletak di lorong kelas, dengan geram Jinwo bertanya apa sebenarnya alasan mereka membantai para manusia. Jinwo juga bertanya apakah mereka mendengar perintah yang sama ketika melihat dirinya. Karena jawabannya sama persis seperti apa yang dia pikirkan, tanpa ampun Jinwo langsung mengeksekusinya dengan menggunakan golok Raja Iblis Baran. Sementara itu di dalam dungeon, seekor semut bayang terlihat memakan satu unit undead dan malah berebutan dengan seorang hunter dari Serikat Night. Karena jubah mahal yang dipakai oleh si undead, si healer dari Serikat Night berakhir tarik-menarik dengan si semut. Si semut yang kesal entah sengaja atau tidak akhirnya melukai bahu si healer. Untungnya Beru datang dan langsung menghentikannya sebelum hal yang lebih buruk terjadi. Setelah itu para hunter akhirnya sampai di kandang si bos dungeon. Melihat makhluk berjenis Arclich yang ternyata menjadi bosnya, para hunter terlihat shock. Hal itu tidak terlepas dari fakta bahwa Serikat Huangrong dari Cina pernah dibantai habis oleh hanya satu unit Arclich saja. Untungnya dungeon break yang terjadi setelahnya berhasil ditangani oleh Liu Zigang. Para hunter jadi semakin panik karena di belakang mereka para undead sudah bangkit lagi. Park Jong-so lalu menyuruh Yerim untuk memasang sihir pelindung, meski tahu itu hanya akan bertahan selama 5 menit saja. Saat semuanya mulai frustasi itulah Beru muncul untuk menantang sang Arclich yang juga shock karena harus berhadapan dengan prajurit langsung dari sang Shadow Monarch. Lalu seperti biasa, tanpa banyak babi bu, Beru langsung menyerang titik vital mangsanya. Cukup dengan satu kali serangan, Beru langsung berhasil mencabut dan menghancurkan entah itu jantung atau semacamnya dari tubuh si Arclich yang langsung sukses memaksanya pergi meninggalkan dunia. Karena si Arclich ini sudah tumbang, semua undead yang ada di dalam dungeon otomatis juga langsung berguguran. Para hunter dari Serikat Night jelas sangat terkejut. Musuh yang sempat mereka pikir mustahil untuk dikalahkan bisa mati dalam sekali serang di tangan dia yang hanya seorang prajurit bayangan. Bulu kuduk Park Jong-so pastinya langsung merinding menyadari itu bahkan tidak ada setengah dari yang bisa Jinwo summon. Namun sebanyak apapun prajurit bayangan yang bisa Jinwo summon, Park Jong-so yakin Jinwo tetap tidak akan bisa melakukan penyerbuan ke dalam dungeon sendirian karena ada persyaratan minimum personel agar mendapatkan izin dari asosiasi. Karena Jinwo kekurangan anggota, sementara Serikatnya kekurangan kekuatan, kerjasama mereka adalah jalan terbaik yang bisa diambil. Sementara itu akibat dungeon break yang terjadi di sekolah Jin Ah, 213 siswa dikonfirmasi selamat, 10 siswa berhasil diselamatkan oleh tim rescue, sementara sisanya tidak tertolong lagi. Menurut informasi yang Pak Go sampaikan selama berada di dalam mobil bersama Jinwo, jumlah gate yang muncul di Seoul meningkat drastis selama 6 bulan terakhir. Tidak hanya itu, jumlah orang yang mengalami awakening juga mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya jumlah gate yang muncul di seluruh dunia. Seolah-olah kedua belah pihak saling menyeimbangkan satu sama lain. Pak Go kemudian memberitahu Jinwo kalau pihak Jepang, Amerika, Cina, Rusia hingga negara-negara Timur Tengah telah mengajukan permohonan resmi untuk berkomunikasi dengannya. Dan Pak Go yakin Jinwo juga pasti sudah bertemu dengan salah satunya melalui jalur yang tidak resmi. Pak Go khawatir Sung Jinwo mungkin akan mengambil langkah yang sama seperti yang dulu dilakukan oleh Hwang Dong-so. Maka dari itu, saat Jinwo turun di depan rumah sakit tempat Jin Ah dirawat, Pak Go bilang pihak asosiasi bersedia menawarkan apapun untuk mencegahnya pindah ke negeri lain. Jinwo kemudian bilang jika dia diizinkan melakukan penyerbuan sebuah dungeon sendirian, maka dia akan tetap menjadi warga Korea. Meski sempat shock, Pak Go akhirnya sadar sejak awal memang itulah tujuan Jinwo mendirikan sebuah serikat. Hunter yang ingin direkrut oleh Jinho ternyata adalah aktris cantik brand ambassador dari serikat Yojin sekaligus sepupunya Jinho. Begitu ditawari untuk join, si aktris tentu saja langsung skeptis. Namun begitu tahu kalau partnernya Jinho adalah Hunter Sung Jinwo, si aktris tentu saja langsung tertarik. Makanya tidak perlu berlama-lama, sepupunya Jinho yang ternyata bernama Yo So Hyun itu langsung capcus ke kantornya Jinho. So Hyun sendiri ternyata pemegang lisensi Hunter rank A, dan dia sama sekali tidak keberatan untuk bergabung dengan serikat Ah Jin. Sebagai buktinya, dia langsung mengajak Jinwo selfie
sendiri untuk diupload di media sosialnya. Di tempat lain, perdebatan alot terjadi dalam rapat para pejabat asosiasi hunter terkait permintaan Jinwo agar diizinkan menyerbu dungeon sendirian. Meski awalnya mayoritas menolak, tetapi setelah Pak Go bilang kalau seluruh dunia menginginkan Jinwo, pada akhirnya mereka tidak rela juga kalau hunter terkuatnya itu sampai ditikung oleh negara lain seperti Hwang Dongso dulu. Di tempat lainnya lagi, Hunter Cha langsung kaget dan gergetan begitu melihat postingan Sohyun di Instagramnya. Melihat betapa besarnya gate yang terbuka di depannya, Jinho sampai melongo. Meski begitu, banyak sekali wartawan yang berkerumun di depan gate tersebut untuk meliput penyerbuan Perdana Serikat Jin. Seorang wartawan juga tidak lupa menanyakan ada hubungan apa antara Sung Jinwo dengan aktris Jo So Hyun yang sempat memposting foto selfie dengannya di akun medsos si aktris. Tanpa menjawab satupun pertanyaan wartawan, Jinwo langsung mengeluarkan beberapa prajurit bayangannya yang saat diukur oleh agen Jinchul ternyata levelnya rank B ke atas. Dengan begitu, persyaratan jumlah minimum pasukan untuk menyerbu sebuah gate kelas A sudah terpenuhi. Namun agen Jinchul merasa perlu ikutan masuk ke dalam dungeon karena dia mendapatkan tugas dari Pak Go untuk mengawasi jalannya penyerbuan. Selang beberapa waktu, agen Jinchul terlihat krik-krik begitu melihat betapa ganasnya pasukan bayangannya Jinwo. Monster rank A yang mungkin hunter veteran pun akan sedikit mengalami kesulitan saat menghadapinya bisa dihajar habis hanya dalam sekejap mata. Ada yang mainnya keroyokan, ada yang duel one on one, dan ada juga yang main copot kepala lawan. Dari semua tentara bayangannya Jinwo, yang paling menarik perhatian agen Jinchul adalah Igris. Setahu agen Jinchul, hanya hunter kelas atas saja yang bisa menggunakan sihir petir. Namun setiap ayunan pedangnya Igris mengeluarkan petir yang sangat kuat. Agen Jinchul yang hanya bisa bengong, baru tersadar ketika Jinwo menendang seekor semut bayang di depannya yang tetap ngeyel meski sudah dilarang memakan mayat para monster. Tapi setelahnya agen Jinchul kembali bengong begitu melihat pasukan bayangan Jinwo ternyata bisa bagi-bagi tugas. Nah, setelah monster yang tersisa tinggal si bos dungeon, Jinwo menarik semua bayangannya kecuali yang bertugas menambang dan mengangkut hasil buruan. Saat ditanya oleh agen Jinchul, Jinwo bilang jika mengandalkan prajurit bayangannya terus-menerus, kemampuan bertarungnya bisa tumpul. Dan Jinwo pun mendapatkan kenaikan level lagi setelah berhasil mengalahkan si bos dungeon. Berkat kenaikan level itu, semua skill eksklusifnya Jinwo juga mengalami kenaikan level. Kini, Jinwo hanya butuh waktu cooldown selama 2 jam setiap kali menggunakan skill pertukaran bayang. Agen Jinchul jelas terkejut. Sisik naga yang terkenal sangat kuat sebagai bahan untuk membuat perisai nyatanya bisa dihancurkan dengan mudah oleh Jinwo hanya dengan 2 bilah pisaunya. Setelah itu matanya jadi semakin melongo begitu melihat Jinwo membangkitkan jiwa si bos dungeon untuk dijadikan sebagai tentara bayangannya yang baru yang kemudian diberi nama Jima. Karena si bos dungeon sudah kalah, dungeon akan segera tertutup dalam 1 jam. Di luar dungeon, para wartawan yang masih setia memburu berita terlihat shock begitu melihat bayangan besar muncul dari balik gerbang. Namun begitu yang keluar ternyata adalah Tusk yang membopong mayat si bos dungeon, semuanya tampak terkejut. Siapa sangka gate kelas A bisa diselesaikan secepat itu. Sementara agen Jinchul terlihat pucat pasi seolah baru menyaksikan pembantaian massal. Dan memang seperti itulah yang dia laporkan kepada Pak Go. Pak Go sendiri kemudian merasa bersalah sudah menyebut Jinwo sebagai one man raid karena sejatinya lebih layak disebut sebagai one man guild. Di saat yang sama, sebuah gate berukuran raksasa muncul di langit Shinjuku, Jepang. Kematian Goto Ryuji dan 6 hunter rank S Jepang di Pulau Jeju mulai memberi dampak yang cukup signifikan. Meski kini posisi ketua serikat Drawswords sudah digantikan oleh Reiji Sugimoto, tetapi gosip tentang Goto Ryuji yang menjadi anjingnya ketua asosiasi hunter Jepang masih hangat diperbincangkan. Nah, kemunculan gate berukuran raksasa di langit Shinjuku memaksa para hunter elit Jepang dan pihak yang berwenang untuk segera melakukan rapat darurat. Menurut salah satu peserta rapat, para hunter rank S Jepang tidak akan bisa menangani gate kelas S tersebut. Namun jika harus menyewa jasanya Thomas Andre, mereka tidak punya cukup dana untuk membayarnya. Alhasil Sugimoto mengusulkan untuk menggunakan jasanya Yuri Orlov yang dijuluki sebagai Master Barrier. Sementara itu di Seoul, Jinwo yang baru saja memarkir mobilnya tanpa sengaja bertemu dengan Hunter Cha. Sempat salting saat melihat Jinwo. Tujuan Hunter Cha berada di TKP ternyata karena dia ingin mengambil mobilnya yang ketinggalan karena kemarin pergi bersama dengan Jinwo menggunakan Shadow Exchange.
Pada momen inilah Hunter Cha bilang ada sesuatu yang penting yang ingin dia bicarakan. Di dalam hati, Hunter Cha sebenarnya ingin bertanya ada hubungan apa antara Jinwo dengan Yo So Hyun, tetapi begitu keluar di mulutnya, bunyinya jadi lain. Hunter Cha bilang ada pesan dari Hunter Min Byung-gu untuk Jinwo terkait kekuatannya. Karena pembicaraannya serius, Jinwo kemudian mengajak Hunter Cha untuk masuk ke dalam kantornya. Saat sudah berduaan di dalam kantor inilah Hunter Cha yang sempat grogi akhirnya bercerita saat disembuhkan oleh bayangan Hunter Min Byung-gu di Pulau Jeju, sang Hunter sempat menitipkan pesan kepadanya. Hunter Min bilang Jinwo harus berhati-hati dengan kekuatannya, karena saat dirinya dihidupkan kembali, kesadaran dan pikirannya memang ada, tetapi matanya terasa gelap dan dia hanya bisa bergerak sesuai keinginan Jinwo. Menurut Hunter Min, ada perasaan takut bercampur bahagia saat dirinya melayani Jinwo, karena kemampuannya itu terlalu kuat dan mengerikan. Setelah mendengar ceritanya Hunter Cha, Jinwo merasa saat ini prioritas utamanya bukanlah bertambah kuat, melainkan mengetahui rahasia di balik kekuatannya, di mana satu-satunya cara untuk mengetahuinya hanyalah dengan kembali ke kuil Chartenon yang sehari lagi akan terbuka. Ketika sedang makan di sela-sela penyerbuan, Jinwo bilang kepada Jinho kalau bayangannya tidak sepenuhnya autopilot. Contohnya saja si semut yang tetap memakan monster meski sudah dia larang. Lalu berhubung Jinho menanyakan kabar adiknya, Jinwo kemudian mencoba skill sharing sense yang baru saja dia dapatkan untuk melihat sedang apa Jin Ah sekarang melalui kacamatanya Beru yang kini dia tugaskan untuk menjaga adik kesayangannya itu. Dari sinilah akhirnya Jinwo tahu kalau Beru suka menonton drakor Saeguk, makanya logat bicaranya sering terdengar aneh. Jinwo kemudian gantian menerawang kegiatan ibunya yang sedang berbelanja, Pak Baek dan Hunter Choi yang sedang ribut, serta Hunter Cha yang sedang mandi. Namun belum sempat melihat pemandangan indah, Jinho sudah keburu mengganggunya. Setelahnya diketahui kalau Jinwo sebenarnya juga mendapatkan permintaan untuk membantu Jepang, namun karena ingin masuk kembali ke dalam kuil Chartenon, Jinwo tidak mengambil job tersebut. Sementara itu, Yuri Orlov yang dimintai bantuan oleh Sugimoto mematok jasanya dengan harga 3,6 miliar dolar per tahun untuk menahan Gate agar tidak terjadi dungeon break. 3,6 miliar dolar per tahun yang diminta oleh Yuri Orlov sama dengan 10 juta dolar per hari. Itu jelas angka yang sangat besar. Namun Yuri Orlov bilang itu masih lebih murah daripada menyewa jasanya Thomas Andre. Sempat tidak terima dengan cara bicara Yuri Orlov yang terkesan merendahkan, Hoshino dan Kane akhirnya merasakan sendiri betapa kuatnya sang Hunter Rank S dari Rusia itu. Sugimoto kemudian langsung menelpon pihak Jepang untuk merundingkan kesepakatan tersebut. Sementara itu di Korea, Jinwo terlihat sudah siap untuk masuk kembali ke kuil Chartenon. Setelah pamitan kepada ibunya, Jinwo langsung menuju ke lokasi yang sudah ditentukan yang ternyata berada di dalam gate kelas C yang terbuka di sekolahnya Jin Ah. Begitu sampai di lokasi, Jinwo langsung memperingatkan agen yang bertugas untuk menghentikan penyerbuan sekarang juga. Jinwo lalu segera masuk ke dalam dungeon untuk menyuruh para hunter yang 2 jam sebelumnya masuk agar segera keluar. Di dalam dungeon, para hunter terlihat bingung. Meski bos dungeon sudah dikalahkan, tetapi pintu ruangan yang ada di depan mereka tetap tidak bisa dibuka. Begitu sampai di depan pintu, Jinwo langsung memperingatkan para hunter kalau ruangan di balik pintu itu sangatlah berbahaya, sehingga mulai dari situ dia yang akan menggantikan mereka untuk masuk. Tapi setelah Jinwo berhasil membuka pintunya, seorang hunter mendekatinya dan bilang kalau dungeon tersebut sudah dibeli oleh Serikat Bravery, sehingga Jinwo tidak punya hak untuk menyuruh mereka pergi. Merasa peringatannya tidak didengarkan, Jinwo akhirnya mempersilahkan siapapun yang mau masuk ke dalam kuil, dan hunter yang sempat menegur Jinwo lah yang nekat masuk duluan. Namun baru masuk beberapa langkah tubuhnya nyaris menjadi Lego jika saja Jinwo tidak buru-buru menariknya keluar. Setelah melihat sendiri apa yang menanti mereka di balik pintu, para hunter akhirnya mendengarkan perintah Jinwo untuk segera keluar dan melapor kepada asosiasi kalau dungeon ganda sudah muncul. Selanjutnya, Jinwo langsung masuk sendirian untuk mencari jawaban terkait asal-usul kekuatannya. Dengan kemampuannya saat ini, Jinwo bisa langsung tahu kalau patung-patung raksasa yang ada di sana hanyalah boneka yang dikendalikan oleh sebuah entitas yang bersembunyi di balik patung pemegang prasasti.
Di depan para wartawan yang mengerubutinya di bandara Jepang, Yuri Olaf sesumbar bakalan membuat lingkaran sihir raksasa untuk menahan agar tidak terjadi dungeon break di Shinjuku. Namun karena yang akan dia tahan adalah gate rank S, Yuri bilang barrier yang akan dia buat nanti tidak akan cukup ditahan dengan menggunakan energi sihirnya saja, sehingga keberlanjutannya akan ditopang dengan menyerap energi sihir yang ada di sekitar TKP. Maka dari itu, pemerintah Jepang harus menyediakan batu sihir yang banyak di segala penjuru kota Tokyo. Pak Go yang menonton siaran persnya Yuri Olaf dari kantornya merasa kurang begitu yakin dengan rencananya itu. Namun jika sampai rencananya itu gagal, Pak Go yakin Tokyo akan hancur lebur. Setelahnya, beliau bertanya tentang Sung Jinwo kepada agen Jinchul, di mana dari situ diperoleh informasi kalau Serikat Ahjin sudah memesan banyak gate untuk mereka jarah. Namun karena Jinwo bilang dia punya urusan, untuk 1 minggu ke depan dia tidak memesan 1 gate pun. Pak Go yang sempat kagum dengan Serikat Ahjin, kemudian pamit pergi duluan saat ada sebuah panggilan masuk di HP-nya agen Jinchul. Seseorang di ujung telepon melaporkan kepada agen Jinchul jika gate yang muncul di sekolah yang sempat terjadi dungeon break di sana ternyata adalah dungeon ganda, dan Hunter Sung Jinwo sudah masuk ke dalam sana. Di dalam dungeon, entitas yang bersembunyi di balik patung prasasti akhirnya menampakkan diri di depan Jinwo. Si entitas misterius bilang sekarang saatnya ujian terakhir. Lalu dengan sekali tepukan tangannya, para patung raksasa mulai bergerak lagi. Dia bilang dia akan memberitahu semuanya jika Jinwo berhasil bertahan sampai akhir. Jinwo lalu berniat memanggil tentara bayangannya untuk membantu, tapi dengan satu jentikan jemarinya, si entitas misterius berhasil mengunci skill spesialnya itu. Dia bilang yang ingin dia uji bukanlah tentara bayangannya, melainkan Sung Jinwo-nya sendiri. Setelahnya, dia juga mengunci akses untuk membeli ramuan penyembuh di shop item, dan sampai ujian berakhir, Jinwo tidak akan bisa keluar ruangan. Meski terkesan melihat Jinwo bisa menghandle para patung kesatria raksasa, si entitas misterius yang tidak ingin ujiannya selesai terlalu cepat, langsung membangkitkan patung sang Raja Iblis. Orang yang ingin bertemu dengan Pak Go ternyata adalah Ketua Asosiasi Hunter Jepang Matsumoto Shigeo yang memutuskan untuk menyerahkan kepemilikan batu sihir dari Pulau Jeju kepada Korea. Namun sebagai gantinya, dia ingin menyewa Hunter Sung Jinwo. Melihat Shigeo berani menawarkan mahar sebanyak itu hanya untuk menyewa Jinwo, Pak Go jadi ingin berbicara empat mata dengannya tanpa didampingi oleh penerjemah. Pak Go ternyata curiga kalau Shigeo mungkin sedang memainkan sebuah trik lagi. Karena berdasar info yang dia dengar, Shigeo dan Drawsworth kini sudah pecah kongsi. Pak Go ternyata juga punya black box berisi rekaman pembicaraan Shigeo dengan Goto Ryuji saat insiden di Pulau Jeju. Sehingga dia berkesimpulan, speak-speaknya Shigeo kali ini cuma bertujuan untuk menutupi ketidakbecusannya dalam mengelola asosiasi jika sampai terjadi dungeon break di Shinjuku nanti. Tapi meski sudah tahu semua kezoliman yang sudah Matsumoto Shigeo perbuat, Pak Go memutuskan untuk tidak mengungkapkannya ke publik karena beliau tidak ingin seluruh Asia geger hanya gara-gara seorang Shigeo. Di dalam kuil, patung-patung raksasa yang Jinwo hadapi seolah tidak ada habisnya. Gawatnya lagi, si bos patung juga sudah ikutan nimbrung. Karena dirasa dia yang paling berbahaya, Jinwo memutuskan untuk menghabisinya terlebih dahulu. Meski sempat direpotkan oleh laser beam yang berkali-kali dia tembakan, Jinwo akhirnya bisa nangkring di pundak si bos patung. Setelah itu dia bermaksud menggunakan skill mutilasi untuk mengakhiri perlawanannya. Tapi ternyata serangannya itu sama sekali tidak mempan. Jinwo lalu menyimpan kembali kedua pisau Raja Iblis Baran dan menonjok bagian pipi si bos patung dengan menggunakan bogem mentahnya. Satu koplokan mantapnya itu berhasil membuat si bos patung nyungsep di lantai kuil. Setelah itu, dia menyungsepkan semua patung raksasa yang tersisa dengan menggunakan skill Dominator's Authority. Jinwo pikir ujiannya sudah berakhir sehingga sekarang saatnya si entitas misterius menepati janjinya. Namun ujian terakhir yang sebenarnya bukanlah mengalahkan para patung raksasa, melainkan mengalahkan si entitas misterius yang menyebut dirinya sebagai sang arsitek sistem dalam 10 menit. Dengan persenjataan lengkap, agen Jinchul datang ke lokasi munculnya dungeon ganda bersama dengan 7 hunter elite dari asosiasi. Namun baru sampai di depan gate saja, agen Jinchul sudah bisa merasakan kengerian yang menunggunya di dalam dungeon. Oleh karena kebetulan Serikat Hunter sedang akan melakukan penyerbuan di wilayah yang dekat dengan TKP, agen Jinchul memutuskan memberi mereka misi darurat untuk membantunya menangani masalah dungeon ganda terlebih dahulu. Sementara itu di dalam dungeon, pertarungan antara Sung Jinwo versus sang arsitek akhirnya dimulai.
Dengan kekuatan dan kecepatannya, sang arsitek benar-benar membuat Jinwo terlihat kewalahan. Namun melihat Jinwo masih mampu memberi perlawanan, sang arsitek merasa sangat terkesan karena Jinwo sudah melampaui ekspektasinya. Karena kalah dalam pertarungan jarak dekat, Jinwo yang masih punya banyak pertanyaan untuknya memutuskan untuk menjaga jarak. Tapi siapa sangka sang arsitek juga bisa menggunakan skill Monarch Authority sama seperti dirinya. Sang arsitek kemudian bilang mau dirinya dihabisi atau dibiarkan hidup, pada akhirnya nanti Jinwo tetap akan mendapatkan jawaban yang dia cari. Sang arsitek bilang yang memilih Jinwo bukanlah dirinya, bahkan dia sendiri menentang keputusan tersebut. Namun dia tidak bisa berbuat banyak karena rancangan sistemnya itu sangat sempurna. Nah, karena waktu terus berjalan, Jinwo dan sang arsitek memutuskan untuk bertempur habis-habisan di waktu yang tersisa. Saat itulah Jinwo menyadari kalau indera di seluruh tubuhnya terasa semakin menguat, sampai-sampai dia bisa merasakan pergerakan setiap senjata yang diayunkan oleh sang arsitek yang tangannya banyak sekali. Sang arsitek jelas bingung, meski sudah menggunakan seluruh kekuatannya, kenapa Jinwo masih bisa menghindari setiap serangannya. Dan begitu tangan-tangan palsunya berhasil dipatahkan, sang arsitek mulai tahu alasan kenapa Jinwo yang terpilih. Meski sedikit, tetapi sang arsitek merasakan kalau entitas yang memesan sistemnya itu ternyata bisa menyatu di dalam tubuhnya Jinwo. Karena mulai merasa terintimidasi, sang arsitek kemudian membangkitkan lagi patung-patung raksasanya. Namun Jinwo benar-benar gila-gilaan dalam 3 menit waktu yang tersisa, hingga akhirnya leher sang arsitek berakhir di ujung pedangnya. Setelah mengaku kalah, sang arsitek bilang jawaban yang Jinwo cari sebenarnya sudah ada di dalam dirinya sendiri. Lalu sebuah notif muncul meminta persetujuan Jinwo untuk membuka data yang terkunci di dalam ingatannya. Setelah Jinwo menyetujuinya, tiba-tiba dia seperti sedang melayang di sebuah tempat yang sangat luas yang sepertinya bukan di bumi. Di bawahnya tampak ribuan atau mungkin jutaan monster dari berbagai spesies yang terlihat bersiap menghadapi sesuatu. Sementara di atasnya tampak beberapa gate berukuran raksasa yang terbuka secara bersamaan, di mana dari dalam gate tersebut keluarlah para prajurit perak bersayap yang langsung membantai para monster di bawahnya. Namun ketika nyaris seluruh monster berhasil dibantai, seorang kesatria muncul. Begitu melihat si kesatria menggunakan Monarch Territory dan Shadow Extraction, Jinwo langsung sadar kalau dialah sang Shadow Monarch. Jiwa-jiwa para monster yang telah dibangkitkan kemudian kembali menyerang para prajurit perak, hingga para prajurit perak kini berbalik menjadi pihak yang dibantai. Namun saat semuanya terlihat seperti akan menjadi kemenangan bagi para monster dan prajurit bayangan, mereka muncul. Di dalam dungeon ganda, agen Jinjul akhirnya sampai di depan pintu kuil bersama dengan Choi Jong-in dan Cha Hai-in serta beberapa hunter lainnya. Belum masuk saja, Hunter Choi sudah merasakan energi sihir yang sangat luar biasa, yang mana Hunter Cha yakin itu bukanlah pancaran energi sihir milik Sung Jinwo yang dia kenal. Lalu saat para hunter akan masuk ke dalam kuil, mereka semua dibuat terkejut melihat dalemannya sudah porak-poranda dan banyak patung-patung berukuran raksasa yang sudah remuk berhamburan di setiap sudut ruangan. Setelah melihat dengan mata kepalanya sendiri, agen Jinjul akhirnya percaya dengan keberadaan patung-patung raksasa di dalam dungeon ganda. Namun karena para hunter bukanlah tamu undangan, sang arsitek tidak menyambut mereka dengan ramah. Setelah memperingatkan para hunter agar jangan berisik, dia langsung menyerang mereka dengan tebasan mautnya hingga membuat setidaknya 3 hunter yang apes menjadi Lego yang tidak bisa disusun ulang. Hunter Cha, Hunter Choi, dan agen Jinchul yang selamat dari maut kemudian ditarget untuk menjadi persembahan yang layak bagi sang raja oleh si arsitek. Di dalam memorinya, Jinwo melihat sang Shadow Monarch dihadang oleh pasukan dari klan iblis yang dipimpin oleh sang Raja Iblis dan pasukan dari klan binatang buas yang dipimpin oleh seekor serigala putih raksasa yang keluar dari 2 gate yang berbeda. Sementara di dalam dungeon ganda, para healer terlihat masih berusaha keras mengobati para hunter yang sudah dibikin menjadi Lego oleh si arsitek. Di waktu yang sama, para patung raksasa yang sebelumnya sudah dibikin remuk oleh Jinwo terlihat bangkit lagi dan bagian tubuh mereka mulai menyatu kembali. Sang arsitek kemudian pidato, barang siapa yang masih bertahan sampai semua bonekanya hancur akan diberi kesempatan untuk menyaksikan kebangkitan kembali sang monark. Lalu tanpa aba-aba lebih lanjut, patung sang Raja Iblis langsung menembakkan laser pemusnah massal dari kedua matanya. Dan meski ada 2 hunter level S yang ikut dalam pertempuran itu, kekuatan mereka sama sekali tidak berguna di hadapan boneka-bonekanya si arsitek. Karena merasa tidak ada jalan lain, Hunter Choi memutuskan untuk menembakkan sihir apinya ke arah Jinwo untuk menyadarkannya jika memang kesambet.
namun sang arsitek tentu saja menghalanginya. Gara-gara tembakannya ke arah Jinwo, Hunter Choi langsung menjadi sasaran kemarahan si arsitek. Agen Jinchul dan beberapa hunter yang lain yang berhasil menahannya lalu menyuruh Hunter Cha untuk segera membangunkan Jinwo. Jinwo-nya sendiri masih menyaksikan kebrutalan koalisi klan iblis dan klan binatang buas yang berhasil menyudutkan pasukan bayangannya sang Shadow Monarch di dalam memorinya. Jinwo bingung jika itu adalah pertempuran antara para monster versus prajurit perak, kenapa klan iblis dan klan binatang buas malah menyerang pasukan Shadow Monarch. Meski begitu, pada akhirnya sang Shadow Monarch tetap memenangkan pertempuran dan sang Raja Iblis berhasil dibuat bertekuk lutut di hadapannya. Walaupun sebenarnya sang Monarch tidak ingin membunuh sang Raja Iblis, tetapi mendengar si Raja Iblis mengatakan sesuatu, dia terlihat terprovokasi dan langsung menghabisinya. Saat menatap mata lawan yang ternyata adalah Raja Iblis Baran, Jinwo tiba-tiba sudah bertukar tempat dengan sang Shadow Monarch. Saat itulah Jinwo akhirnya sadar, di dalam dadanya ada jantung sang Shadow Monarch. Setelah sadar kalau dirinya adalah sang Shadow Monarch, Jinwo menatap tajam ke arah prajurit perak yang kembali muncul di langit. Karena memberi perlawanan yang cukup berarti, sang arsitek merasa Hunter Cha cukup menarik. Dia lalu menyuruh Hunter Cha untuk berusaha lebih keras lagi agar bisa menjebol desain karyanya. Tapi meski sudah menggunakan sword dance, Hunter Cha tetap tidak lebih dari sekedar mainan bagi sang arsitek. Hunter Choi percaya satu-satunya cara untuk menang hanyalah dengan membangunkan Sung Jinwo. Makanya Hunter Cha tetap tidak mau menyerah meski lengan kanannya terluka berdarah-darah. Di saat itulah kodam yang Jinwo tempelkan di tubuhnya keluar. Melihat prajurit bayangan sang monark menempel di tubuh Hunter Cha, sang arsitek jadi penasaran, sebenarnya ada hubungan apa antara si Hunter cantik dengan junjungannya itu. Dengan tanpa keraguan, Hunter Cha bilang dia dan Jinwo adalah teman dan tujuannya datang ke TKP adalah untuk menyelamatkannya. Sang arsitek yang semakin tertarik dengan Hunter Cha kemudian memutuskan untuk membiarkan Hunter Cha hidup untuk menyaksikan kebangkitan sang monark. Saat itulah tanpa disangka-sangka, bogem mentah Jinwo langsung mendarat brutal menghancurkan mukanya. Dengan aura haki raja, Jinwo menuntut penjelasan sang arsitek terkait apa yang sudah dia lakukan terhadap tubuhnya. Semua hunter hanya bisa bengong menyaksikan Jinwo dengan santainya menginjak-injak mukanya si arsitek. Si arsiteknya sendiri terlihat bingung. Bagaimana bisa Jinwo masih menjadi Jinwo padahal Black Heart di dadanya sudah aktif. Nah, menurut deskripsi dari sistem, karena syarat sudah terpenuhi, Jinwo akhirnya mengingat kembali kekalahannya dari Raja Iblis Baran, sang Monarch of White Flames. Sebagai hadiahnya, kekuatan yang luar biasa besar yang disebut dengan Black Heart mengakui Jinwo sebagai pemiliknya yang baru. Melihat betapa bingungnya si cecunguk itu, Jinwo jadi yakin kalau semua yang telah terjadi pasti tidak sesuai dengan desain awal dari si arsitek. Dan Black Heart yang ada di dadanya tidak seharusnya ada untuk melipat gandakan kekuatannya. Namun karena data yang berhasil dia unlock belum semuanya, Jinwo masih belum bisa menyimpulkan apapun. Jinwo lalu mengungkit perkataan sang arsitek yang sempat bilang kalau sebenarnya dia menolak terpilihnya Jinwo sebagai player. Jadi, apa itu sebenarnya player? Menyadari adanya anomali di dalam sistemnya, si arsitek curiga kalau sejak awal Shadow Monarch memang berniat untuk berkhianat. Tapi apa peduli Jinwo? Dia hanya butuh jawaban dari si arsitek yang justru malah membangunkan lagi boneka-bonekanya meski sudah ditodong dengan berbagai macam golok koleksinya Jinwo. Si arsitek lalu berniat menggertak, tapi Jinwo keburu menggertaknya balik dengan mengatakan kalau sistem yang sudah eksis pasti tidak akan rusak meski kreatornya mati. Sadar kalau Jinwo tidak bisa dikadali lagi, si arsitek mencoba menanganinya dengan cara coding manual. Tapi siapa sangka aksesnya sebagai administrator langsung ditolak oleh sistem. Jinwo yang sedari awal memang sudah bertekad ingin mengangkangi sistem, kini benar-benar berhasil merealisasikannya. Setelah itu, tamatlah riwayat si arsitek dirica-rica oleh Jinwo dengan menggunakan semua golok dan pisau yang ada di inventorinya. Dalam sakaratul mautnya, si arsitek mengutuk Jinwo dengan sebuah kutukan yang bunyinya, saat pilar api menopang langit, kematian yang tidak terelakkan lagi akan datang menemuimu. Jinwo pun menjawab, datanglah. 1 jam setelah memasuki dungeon ganda, para hunter dari asosiasi dan serikat hunters keluar dalam kondisi yang menyedihkan. Para hunter dari serikat bravery yang melihatnya tentu tidak menyangka gate kelas C yang mereka bayar ternyata bisa membuat para hunter elit babak belur. Lebih parahnya lagi, 20 diantaranya harus mereka bantu keluarkan dari dalam sana dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Agen Jinchul yakin jika sampai terjadi dungeon break, dampaknya pasti akan sangat mengerikan. Dia benar-benar tidak menyangka kalau Jinwo berusaha menghentikannya seorang diri. Jinwo sendiri merasa kalau agen Jinchul sudah salah paham. Dia memang menyuruh hunter dari serikat bravery untuk melapor, tetapi dia tidak menyangka kalau mereka semua akan datang membantunya. Alhasil, baik Jinwo maupun agen Jinchul
muncul, keduanya sama-sama merasa menjadi orang yang paling bersalah. Tapi agen Jinchul masih tidak mengerti bagaimana Jinwo bisa tahu kalau gate tersebut adalah dungeon ganda. Dan dia jadi semakin tidak mengerti begitu mendengar jawaban Jinwo yang bilang kalau pesan di dalam kepalanya lah yang memberitahunya. Sesaat setelahnya, Jinwo tiba-tiba pingsan di depan Hunter Cha. Di Shinjuku, Jepang, 200.000 ton kristal sihir disebar di sekitar gate sesuai dengan permintaan dari Yuri Orlov. Rencananya, ketika lingkaran sihir diaktifkan, energi sihir dari hamparan kristal tersebut akan diserap untuk menghasilkan barier. Lalu untuk mempertahankan barier tersebut, Yuri Orlov akan menyerap energi sihir di sekitarnya. Di saat itulah, meski tidak tahu lokasi pastinya, sang Hunter Rank S asal Rusia ini merasakan ada sesuatu yang terus mengawasinya. Sesuatu yang Yuri maksud tersebut ternyata adalah bapaknya Jinwo. Nah, untuk membantu Yuri Orlov, para Hunter Rank S Jepang juga ikut disiagakan di TKP. Namun Yuri sendiri malah terkesan terlalu menyepelekan semuanya, bahkan dia masih sempat nyicip es teh galak sesaat sebelum bencana terjadi. Dia juga berseloroh kalau 15 Hunter Rank S jumlahnya terlalu sedikit untuk menyaksikan pertunjukannya. Hal itu tidak terlepas dari fakta bahwa Gate Rank S juga muncul di Amerika, Inggris, India, dan beberapa negara lainnya, sehingga seluruh dunia memang sedang kekurangan kekuatan tempur. Sesaat setelahnya, dungeon break yang mereka tunggu-tunggu akhirnya terjadi. Di sebuah rumah sakit, Jinwo akhirnya terbangun dari pingsannya. Jinho yang kebetulan baru masuk langsung menangis haru melihatnya. Hal itu tidak terlepas dari fakta bahwa Jinwo sudah tertidur selama 3 hari yang membuat Jinho sempat takut kalau Jinwo tidak akan pernah bangun lagi. Nah, begitu tahu kalau dirinya sudah tertidur selama itu, Jinwo langsung teringat akan sesuatu. Bagaimana kabar tentang Gate Rank S yang muncul di Shinjuku, Jepang? Ternyata makhluk yang keluar dari gate raksasa yang terbuka di Shinjuku adalah para raksasa yang konon setiap individunya selama ini dikenal sebagai bos dari dungeon rank A kelas atas. Meski begitu, Yuri Orlov terlihat masih sangat pede dengan kekuatan bariernya. Tapi memang benar, begitu lingkaran sihirnya dia aktifkan, muncul sebuah barier super besar yang tidak bisa ditembus oleh para raksasa itu. Namun seekor raksasa berjenggot yang sepertinya paling senior tiba-tiba muncul dan mengambil alih secara paksa tugas penghancuran barier tersebut. Lalu dengan satu ayunan pedangnya, barier sihir yang sangat dibangga-banggakan oleh Yuri Orlov itu nyaris hanya seperti keripik kentang bagi sang raksasa berjenggot. Di saat Jinho sedang berada di rumah sakit bersama dengan Jinwo, ayahnya ternyata sudah tertidur selama nyaris 24 jam di meja kerjanya karena didiagnosa mengalami tidur abadi. Begitu terbangun, orang kepercayaannya langsung melapor kepadanya kalau ada satu orang yang berhasil bangun dari tidur abadi, yaitu ibunya Sung Jinwo. Di waktu yang sama, Yuri Orlov, sang ahli barier asal Rusia, diperlihatkan berakhir masuk ke dalam mulut salah satu raksasa. Dan gagalnya dia mencegah terjadinya dungeon break di Shinjuku membuat seluruh Jepang porak-poranda. Oleh karena teknologi militer yang dikerahkan ke TKP sama sekali tidak mempan, para Hunter Rank S yang tersisa banting tulang untuk menghadapi para raksasa. Info tersebut didapat dari siaran langsung yang disiarkan dari atas helikopter dan dapat diakses oleh seluruh dunia. Jinwo yang menyaksikannya dari rumah sempat berniat untuk gercep ke TKP agar dampaknya tidak menyebar ke seluruh Asia. Namun Jin Ah yang seolah tahu apa yang opanya itu pikirkan, langsung melarangnya pergi. Melihat Jin Ah yang masih trauma dengan insiden dungeon break di sekolahnya, Jinwo akhirnya memutuskan untuk menunda keinginannya itu. Keesokan harinya, Jinwo yang sedang duduk merenung di bangku taman memanggil Beru untuk melaporkan kondisi Jin Ah. Beru yang sempat kena tegur Jinwo terlebih dahulu gara-gara kebanyakan nonton drama kolosal, mengatakan kalau selama di bawah pengawasannya, Jin Ah terlihat hanya tidur terus sepanjang hari. Jinwo yang pernah mengalami kondisi psikis yang sama setelah melakukan penyerbuan perdananya 4 tahunan yang lalu, jadi bingung sendiri apa yang sebaiknya dia harus lakukan. Nah, di saat Jinwo sedang berjalan pulang, sebuah mobil sedan tiba-tiba menghampirinya. Ternyata itu adalah jemputan untuk membawanya bertemu dengan ayahnya Jinho. Lalu begitu keduanya sudah bertemu, dengan menyodorkan sebuah cek kosong, ayah Jinho memberitahu Jinwo kalau dirinya juga mengalami gejala tidur abadi seperti ibunya. Oleh karena mendengar ibunya Jinwo adalah satu-satunya pasien yang mengalami tidur abadi yang berhasil sembuh, ayah Jinho yakin Jinwo pasti punya cara untuk membantunya mengatasi penyakit tersebut. Mendengar hal itu, Jinwo yang sebelumnya dibuat bimbang dengan permintaan Jin Ah, kembali dibuat bimbang dengan permintaan tolong ayahnya Jinho. Kondisi Jepang pasca dungeon break di Shinjuku sudah terlihat seperti bencana Attack on Titan di era modern.
Para raksasa bergerilya ke segala penjuru negeri, menghancurkan apapun dan memakan para manusia yang mereka temui. Namun dari semua raksasa yang keluar dari dalam gate, ada satu raksasa yang ukurannya paling besar yang hanya terus duduk di depan gate seolah sedang menunggu sesuatu. Menurut perkataan salah seorang reporter yang meliput dari dalam helikopter, hanya 2 dari 30 raksasa yang keluar dari dalam gate yang sudah berhasil dihabisi sejak dungeon break terjadi 2 hari sebelumnya. Jinwo yang sepertinya sudah membulatkan tekadnya bilang kepada Jinho kalau dia ingin pergi ke Jepang. Reaksi Jinho tentu sudah bisa ditebak. Dia sangat tidak setuju dengan niat baiknya Jinwo itu. Namun alasannya tidak setuju ternyata lebih karena dia tidak pernah diajak dalam misi besar seperti penyerbuan ke Pulau Jeju dan insiden dungeon ganda. Padahal sebagai wakil ketua Serikat Ahjin, dia juga ingin masuk headline berita bersama dengan Jinwo karena hanya itulah satu-satunya yang menurutnya bisa dia banggakan di depan orang-orang. Meski tujuannya adalah masuk ke negeri Attack on Titan, ternyata Jinho sama sekali tidak takut karena saking percayanya dengan kekuatan Jinwo. Mendengar hal itu, Jinwo malah jadi minder sendiri. Dia lalu pergi pulang setelah bilang kepada Jinho kalau niatnya pergi ke Jepang tidaklah serius. Selama perjalanan pulang, Jinwo terus merenung. Hingga pada akhirnya saat sedang makan di rumah, Jinwo bilang kepada ibunya kalau dia akan pergi. Keputusan itu dia ambil setelah mempertimbangkan kalau di dunia ini pasti masih banyak yang lebih kuat darinya, sehingga dia masih harus terus melakukan leveling. Nah, karena apa yang Jinwo lakukan persis seperti apa yang bapaknya dulu lakukan, ibunya seolah sudah siap untuk mendoakan yang terbaik baginya. Malam harinya, meski terbata-bata, Jinwo memberanikan diri berpamitan kepada Jin Ah dan berjanji akan pulang dengan selamat. Tidak lupa dia menempelkan beberapa prajurit bayangannya sebagai kodam pelindung bagi Jin Ah. Keesokan harinya, di depan para wartawan, atas nama Serikat Ahjin, Jinwo secara resmi mengumumkan akan berangkat ke Jepang. Lalu bersama dengan wakil ketua serikat andalannya, berangkatlah mereka berdua. Di Jepang, di saat seorang tentara mencoba membujuk sepasang orang tua untuk mengungsi, 2 raksasa tiba-tiba muncul dengan mata menyala. Tembakan bertubi-tubi dari para tentara sama sekali tidak ngefek di tubuh mereka. Alhasil semuanya nyaris menjadi camilan bagi si raksasa jika saja sebuah trisula hitam besar tidak tiba-tiba melesat menghujam salah satunya. Dan saat reruntuhan bangunan nyaris mengubur sepasang orang tua, dengan menggunakan perisai mahalnya, Jinho berhasil melindungi keduanya. Sung Jinwo dari Serikat Ahjin sudah tiba di TKP dan 2 titan raksasa langsung menjadi tumbalnya. Di momen yang sama di East Maryland, Amerika Serikat, 3 orang hunter yang sedang makan enak terlihat sedang membahas tentang kepergian Sung Jinwo ke Jepang. Mereka pikir karena Nyonya Selner belum mengupgrade kekuatan Jinwo, dia pasti akan langsung mati di sana. Saking sesatnya keyakinan mereka itu, ketiganya sampai menjadikan kematian Sung Jinwo sebagai taruhan. Ada yang bertaruh yak, ada juga yang mempertaruhkan rumahnya. Mendengar hal itu, Thomas Andre langsung mempertaruhkan menara Scavenger, tapi untuk keberhasilan Jinwo. Menurut Thomas Andre, akan lebih baik jika ketiga hunter yang membahas Sung Jinwo itu fokus saja ke dungeon break yang sehari lagi akan terjadi di depan mereka, karena belum tentu ketiganya masih bisa bertahan hidup di hari berikutnya. Lagi pula, kata Thomas Andre, dirinya mungkin saja akan lebih bersenang-senang jika berada di Jepang ketimbang di Amerika sekarang. Balik lagi ke Jepang, si reporter helikopter sangat terkejut menyaksikan ratusan prajurit semut bayangannya Jinwo memangsa hidup-hidup seekor raksasa. Di tempat lain, 1 unit raksasa yang sedang menguber-uber seorang bocil, tangannya langsung buntung ditebas oleh Igris. Setelahnya, kepala si raksasa langsung dibuat kopior, dikoplok oleh Iron menggunakan kapaknya. Sementara dari kejauhan, Jinwo hanya menyaksikan aksi brutal para prajurit elitnya itu sambil geleng-geleng kepala melihat kelakuan Iron. Setelah mengapresiasi kinerja para tentara, Jinwo menyuruh Jinho untuk membantu para tentara itu melakukan evakuasi. Selanjutnya, oleh karena sudah ada 1 mayat raksasa yang terseok di depannya, tanpa ragu lagi Jinwo langsung menjadikannya sebagai prajurit bayangannya yang baru. Berkat bantuan Jinwo dan sekompi tentara bayangannya, beberapa wilayah yang sebelumnya diganyang oleh para raksasa satu persatu berhasil dikuasai kembali. Matsumoto Shigeo yang mendengarnya langsung sadar kalau apa yang dulu dikatakan oleh Goto Ryuji memang tidaklah salah. Shigeo yang awalnya sangat meremehkan kemampuannya, kini berbalik yakin kalau Jinwo adalah yang terkuat. Nah, jiwa para raksasa yang sudah dibangkitkan oleh Jinwo ternyata sudah ada 5 biji. Ditambah 1 lagi yang baru saja dihabisi oleh Beru, totalnya jadi 6 biji.
biji. Jinwo bisa melakukan semua itu dengan sangat cepat karena dia menyebar tentara bayangannya ke segala penjuru, dan begitu satu raksasa berhasil dikalahkan, dia akan menggunakan Shadow Exchange untuk ke TKP dan langsung mengekstrak jiwa si raksasa. Meski begitu, Jinwo tetap butuh bantuan para hunter setempat karena akibat gate kelas S yang mengalami dungeon break, beberapa gate berukuran lebih kecil mulai bermunculan di seluruh Jepang. Hingga akhirnya di malam ke-7 setelah dungeon break, Jinwo dan Jinho sudah berada di Tokyo, di mana di sana dia bertemu dengan Hunter Hanekawa, satu-satunya manusia yang masih berada di sana. Menurut penuturan Hanekawa, ada 16 hunter rank S yang saat ini bertempur di Jepang. 3 diantaranya telah tewas, yaitu Yuri Orlov dari Rusia, Lucas Hoyle dari Kanada, dan Hanzawa dari Jepang. Jumlah raksasa yang keluar dari dalam gate ada 31, di mana 1 diantaranya dikabarkan berenang menuju ke daratan Cina. Dari semua raksasa itu, sebagian besar sudah berhasil dikalahkan berkat bantuannya Jinwo, sementara sisanya sedang ditangani oleh para tentara bayangan. Kini tinggal raksasa terkuat yang bersemedi di Tokyo saja yang masih tersisa. Selang beberapa waktu, akhirnya semua yang ditunggu oleh Jinwo datang juga. Di waktu yang sama, Tawata merasa sangat jengkel. Para raksasa yang tidak bisa mereka sentuh terlihat bukan apa-apa di hadapan tentara bayangannya Jinwo. Bahkan dia merasa hanya seperti petugas bersih-bersih yang bertugas menyelesaikan apa yang pasukan Jinwo sudah kerjakan. Balik lagi ke Tokyo, tentara bayangan Jinwo akhirnya sudah berkumpul dalam formasi lengkap, baik yang senior maupun yang masih newcomer. Setelah ekstrak beberapa jiwa raksasa lagi, Jinwo langsung memerintahkan semua prajurit bayangannya untuk menyerang. Tentara bayangannya Jinwo bergerak serentak menyerang si raksasa berjenggot yang terlihat masih betah bersemedi di depan pintu dungeon. Begitu pasukan Jinwo masuk jangkauannya, si raksasa langsung mengibaskan pedangnya yang sukses membuat ratusan tentara bayangannya Jinwo musnah seketika. Dari sekilas bentrokan ini, Jinwo langsung menyadari kalau tubuh si raksasa diselimuti dengan energi sihir yang sangat kuat. Meski sempat ngeri sendiri melihat kekuatannya, Jinwo tetap bertekad untuk bisa menghabisi si raksasa bagaimanapun caranya, karena baginya setiap rintangan yang menghadang harus dibersihkan sampai ke akar-akarnya. Itulah kenapa meski dihancurkan berkali-kali, Jinwo terus membangkitkan dan membangkitkan lagi tentara bayangannya sampai bisa menemukan titik lemah dari si raksasa berjenggot. Sebelum hal itu bisa dipastikan, dia melarang Beru dan Igris untuk ikut menyerang. Setelah menunggu cukup lama dan menghabiskan cukup banyak energi sihirnya, akhirnya Jinwo menemukan celah untuk menyerang. Dan begitu kelemahannya sudah ketemu, Jinwo langsung memanggil Kaisel lalu ikut menyerang bersama dengan Beru dan Igris dengan target utamanya bagian mata si raksasa. Menurut pengamatannya Jinwo, dari semua bagian tubuh si raksasa, hanya bagian matanya saja yang terus dilindungi dari serangan prajurit bayangannya. Sehingga Jinwo yakin bagian itulah yang tidak terlindungi oleh lapisan energi sihir si raksasa. Lalu kerjasama yang sangat apik yang dilakukan oleh Beru dan Igris membuat kedua tangan si raksasa terpaksa terus sibuk. Di saat itulah Jinwo menyusup masuk untuk melakukan serangan langsung ke bagian matanya. Jinho dan Hanekawa yang hanya bisa menonton dari kejauhan merasa kalau yang sedang terjadi di depan mereka mungkin tidak bisa lagi disebut sebagai pertarungan antara manusia melawan monster, tetapi monster versus monster. Nah, karena diculek terus-terusan, mata kiri sang raksasa akhirnya jebol juga. Lukanya jadi semakin fatal karena Beru langsung disuruh masuk ke organ tersebut dan merusaknya dari dalam. Begitu Beru sudah melesat masuk ke dalam mata kiri si raksasa, Jinwo langsung menyerang bagian luar indera penglihatan si raksasa itu secara bertubi-tubi dengan menggunakan kelima golok saktinya hingga sampailah mereka mengantarkan si monster raksasa ke penghujung hidupnya.